Gue ngelihat di 3 week pertama Inter main, itu jelek. Kalau lu ngomong 5 kali kemenangan Arsenal, ya kan, lawan siapa, Bro? Ronaldo gimana? Derby Milan masih seru emangnya? Nah, kita akan bahas juga duel MU Arsenal yang menurut gua lebih oke nih sekarang. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yes. Nah, kali ini gue udah kehadiran nih. Kawan gua, weh, Bro Kevin. Derby della Madonnina. Waduh, udah lama banget, Pak. Nggak nonton Derby Milan. Enggak, Gimana? Masih seru gak ini? Karena kan gini, kalau orang bilang harusnya seru karena tahun lalu kan mereka berdua ini posisi 1-2 ya. Ini ibarat kalau di EPL ini kayak Liverpool City, Bro. Ini. Yes. Tapi ini lebih panas lagi karena ini derby satu kota. Iya kan? Jadi masih seru dan nggak seru menurut gua karena gua ngikutin Derby Milan ini dari pas awal banget ya, childhood gua lah. Itu ini panas banget, Pak. Ini menurut gua salah satu yang terpanas di Eropa. Even kalau misalnya Milan atau Internya pun lagi busuk gitu, ya kan? Iya. Sama lah kayak misalnya Liverpool lawan MU. Pas di musim lalu MU lagi busuk, tapi tetap aja namanya Northwest Derby ya sama-sama seru gitu. Yes. Gitu. Ini tuh kalau zaman dulu lu inget ya, yang nonton Derby Milan itu kayak nonton NBA ya, bintang-bintang artis-artis tuh nonton ya kan. Kalau gua nggak salah ada Jordan, Madonna ya kan, ini nonton Derby Milan nih gitu. Iya. Nah, tapi kalau kita ngobrolin Derby Milan, Bro, ya kan. Ya menurut gua Milan musim lalu juara lah, oke lah, ya kan. Dan kita apresiasi banget Milan dengan keterbatasan skuadnya, jerih payahnya berhasil juara Serie A. Tapi kalau dari segi permainan, gue tetap lebih impress sebenarnya sama permainannya Inter, gitu ya. Walaupun menurut gua Inter saat ini di 3 game week pertama, menurut gua skuad Inter itu lebih mumpuni ya dari sisi skuad. Ya kan, kemudian gameplaynya lebih jelas. Cuma memang gue ngelihat di 3 week pertama Inter main itu jelek, ya, belum ada di top form dan banyak banget diganggu sama berita-berita kepindahan. Kalau lu tahu Skriniar baru aja di reject lagi nih ya, tawaran ke Skriniar baru aja datang dari PSG 65 juta dan masih di reject. Terus sampai saat ini Inter juga kesulitan ya untuk ngedatengin pemain karena banyak direbut kan. Nah, tapi kalau dari sisi gameplay, Bro, gue lihat Inter ya lebih atraktif lah dan lebih sulit ditebak. Gue bilang bukan nggak bisa ditebak, tapi lebih susah ditebak. Jadi kalau gameplaynya sih lebih menyenangkan lu nonton Inter di bawah Inzaghi daripada Conte ya kan. Conte juga apa lu menikmati permainannya Spurs? Kan enggak, ya kan? Iya kan? Enggak kan, iya kan? Nah, kalau Milan gue lihat sih terlalu ngandelin, tetap masih ngandelin banget Theo Hernandez dan Rafael Leao gitu ya. Kalau dua pemain ini berhasil dimatiin itu buntu. Dan Olivier Giroud itu ya kita tahu lah ya usianya udah 35 ya. Begitu aliran bola nggak dapet susah ya. Lu kalau kemarin nonton kalau nggak salah ya teman-teman set piece juga kalau nonton kemarin yang Milan lawan Sassuolo ya kan, lu gila bosenin banget gamenya. Ada gak sih yang nggak ngantuk nonton pertandingan itu gitu? Terbukti kalau kita lihat statistik nih, Bro, itu ya sampai giornata keempat kemarin Inter menghasilkan 11 big chances sementara Milan 9 dan dari expected goalnya juga expected goalnya Inter lebih gede. Lu sendiri gimana yang memang udah perhatiin dari Milan juga? Jadi kalau gue merhatiin Milan, gue setuju banget kalau misalnya Milan tuh awal itu terlalu ngandelin dari sayap kirinya gitu kan ya. Yang dimana kalau kita sekarang bahas Milan Inter gitu ya, memang Milan itu memang start slow gitu kan, yang di awal musim gitu memang slowly but sure kalau gue lihat dari musim lalu juga gitu kan ya. Yang dimana turning point-nya menurut gue ini akan ada di Derby Milan gitu kan ya. Kalau kita ngelihat formnya Milan kan kenapa? Kok turning point-nya di derby? Derby, Pak. Karena derby. Ya kan? Karena derby-nya ya. Iya. Dan kalau kita ngeliat beberapa week ini baru giornata keempat ya. Di 3 atau 2 tuh kan Milan lawan Udinese ataupun Bologna tuh kan skornya lumayan 4-2 kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah gitu. Yang dimana again dari Milan, gua ngeliat ada satu pemain yang mungkin bisa jadi pembeda, yaitu si Charles De Ketelaere gitu kan, yang dimana gue sangat ngelihat Belgian wonderkid ini yang dia bisa main di AMC ataupun di second striker ini bisa menjadi sumber baru attackingnya Milan gitu. Nggak hanya mengandalkan itu ya Brahim Diaz ya. Rafael gitu kan ya. Jadi gue ngelihat si Charles ini kalau dia di plot ataupun dia
train dengan baik, itu menjadi something lah, akan menjadi something gitu. Dan terus juga kalau gue ngelihat Ismail Bennacer, wah ini pemain gila Pak. Ini pemain, gue sangat berharap dia datang ke Liverpool gitu kan ya. Dengan dia main dengan Tonali, atau Tonali pun kuat gitu kan ya. Jadi gue berharap banget si Ismail, duet double pivot Ismail dan juga si Tonali ini bisa menjadi kendala ataupun hambatan lah untuk Inter. Kalau gua ya, ini kan derby ya, ini derby Milan. Ya tadi gue setuju tuh sama lu di awal, sebusuk apapun permainannya, ini tetap derby gitu. Dan menurut gua kayak Charles de Ketelaere tadi ya, itu masih muda banget ya. Mungkin derby pertamanya dia ini kan ya. So gue sangat gak yakin. Dan ini terjadi dulu zamannya Brahim Diaz datang juga hype gitu ya. Tapi sehebat apa sih sekarang lebih banyak juga cedera ya kan. Menurut gue kalau masalah lini tengah, asalkan Brozovic, Barella di Inter itu main ya, susah kayaknya nyaingin lini tengah. Apalagi kita tahu Milan ditinggal Frankesi. Iya, dan Milan memang mirip bro sebenarnya sama Liverpool. Di gelandang tengah itu kurang pemain kreatif menurut gua. Karena makanya mereka masih mau datengin Ziyech. Dan taktiknya Pioli ya, menurut gue ya so Italiano banget gitu ya. Dan makanya gue nggak bilang jelek, makanya musim lalu Inter bisa kalah. Tapi kadang kalau kita lihat, itu jarak antar pemainnya agak kejauhan bro, gitu, agak kejauhan. Jadi sering main long ball. Ya inilah. Dan kalau gue lihat head to head 5 pertandingan terakhir ya, Inter masih unggul lah daripada Milan. Gitu. Jadi so menurut gue derby kali ini gue masih yakin bahwa Inter bisa menang. Jangan lupa Pak, di Milan ada Tuhan Pak. Di Divock Origi. Ya kan? Dia kalau dimasukin jadi super sub, itu sering gol Pak. Masalahnya di situ. Gol, ya? Iya. Diharapin lah Brahim ataupun si Charles ini bisa menjadi penyokong dari Giroud ataupun dari si Origi itu sendiri gitu kan ya. Dan juga kalau Milan ini, kan gua dulu awal musim lalu gua ngeremehin Milan gitu kan. Jadi semakin banyak yang ngeremehin Milan, tiba-tiba dia sudah di puncak aja, itu masalahnya gitu kan. Dan juga yang gue bilang tadi, Inter nih di Liga Italia di musim lalu belum pernah menang lawan Milan kecuali di Coppa Italia gitu kan ya. Dan juga Inter juga mainnya tanpa Lukaku juga kan. Ada kemungkinan ke arah sana gitu kan ya. Padahal track record di Lukaku di Serie A tuh sangat amazing bro gitu kan. Jadi I don't know, mungkin Lautaro dan Edin Dzeko di depan gitu kan ya. Dan again formnya Inter dari Giornata 1-4 juga masih biasa-biasa aja. Lawan Lazio pun kalah mereka gitu. Jadi perlu kita lihat lah pertandingan ini akan ke arah mana derby della Madonnina ini. Kalau gua Milan definitely. Ya. Oke. Ya, semoga gini, semoga maksud gua partai besok tuh masih pantas jadi derby ya. Ya. Yes. Dan Milan baru beli ini kan back kanan, siapa namanya? Beli Sergio Des. Yes. Dari Barca ya. Mungkin bisa dimainin dan itu menjadi angin segar baru di sisi kanan. Biar hidup di kanan juga, bukan cuma di sisi kiri kan. Nah, oke bro. Nah, gue mau ngelipir ke IPL nih. Nah, ini nih ada yang partai menarik lagi ya antara United versus Arsenal, ya kan? Wah, udah sekian lama bro, United versus Arsenal nggak menarik menurut gue. Udah lama, ya kan? Begitu Unitednya bagus, Arsenalnya enggak. Begitu Arsenalnya biasa-biasa aja, MU-nya jelek gitu ya kan. Tapi nih kayaknya di game week ini ya kan, jelas MU-nya lagi bangkit, Arsenalnya lagi luar biasa. Ya kan? I don't know, Gimana? MU bangkit seperti apa, Pak? Lawan Liverpool yang hancur, Pak. Kemarin MU lawan siapa lagi sih setelah lawan Liverpool? Ya kan? Southampton ya kalau nggak salah. Ya kan 1-0 atau 2-1 something like that, biasa aja gitu. Dan Arsenal is a different animal Pak di musim ini Pak. Wah gila, lu bandingin dengan musim lalu, kalau kita selalu ngeliat Arsenal tuh pasti ini tim kalah. Arteta tuh selalu tim kalah, tim seri, jarang menang. Tapi di musim ini Pak, kayak Liverpool, ya kan? Kebobolan comeback. Wow. It's different animal gitu kan ya. 5 kali menang dalam 5 pertandingan, 15 poin sempurna. Saliba, Gabriel is very amazing, no doubt actually untuk di pertahanan di Arsenal gitu kan ya. Gabriel Jesus juga lagi wow, amazing bro. Jadi I don't know kalau misalnya lo MU gitu kan ya.
kalau misalnya masih ngeliat MU menang, I don't know dari mananya gitu. Lu jangan lupa yang lu sebut tadi Saliba, Gabriel, sebelum mereka main bagus dan cetak gol, mereka ngelakuin blunder loh, Every play, ya kan? buat blunder, Pak. Nah, Banyak enggak back gini to deh, back. lu lihat nggak permainan MU di 2 match terakhir ya? Maksud gua oke lah Liverpool. di awal-awal Brentford, Brighton itu memang parah gitu ya. Tapi sejak momentum lawan Liverpool, ya kan? Dan menurut gue ya ada kemajuan lah, ada progres dan yang paling penting mereka kelihatan mau menang bro, gitu. MU Ya, tuh masalahnya kan bukan hanya di gameplay, bukan di tactical, tapi mereka punya passion gitu. Dan gue mulai yes. optimis nih, bukan optimis juara ya, tapi optimis bahwa MU bisa membaik di bawah Ten Hag. Maksud gue juga bukan jadi tim yang kata Gary Neville, tim yang kata Rio Ferdinand, kata Paul Scholes bahwa semua orang mau nyari MU buat dikalahkan gitu karena sangat gampang. Ya, iya kan? Kan itu legenda-legenda MU yang ngomong. Maksud gue berharap MU nggak kayak gitu lagi. Dan kalau lu ngomong 5 kali kemenangan Arsenal, ya kan? Lawan siapa bro? Palace, Bournemouth, Pele susah Fulham, loh. ya kan? Gitu. Susah. Ya, maksud gue bukannya gampang ya, tapi belum terbukti ngelawan tim gede, ya kan? Kalau MU, gue nggak tahu ya. Ya. Liverpool menurut gue tim gede, gitu ya. Hmm. Wah, lu performa lu kayak apa, lu tetap dilihat sebagai Liverpool kan, gitu. Dan MU bisa ngalahin itu, gitu. Dan Nah, justru menurut gue Arsenal belum kebukti. gue harus setuju sama lu nih. MU Nah, kelihatan niat. Dari mana kelihatan niat ah, gitu? Kelihatan niat dari mana? Karena kemarin main 4-3-3, Pak. Fred yoi. McTominay nggak ada, Pak. Ada ya? McTominay yang ada di tengah ya. Kanan Iya, Alisson, iya. kiri Bruno gitu kan ya. Frednya nggak ada. Itu ada progres menurut gua. Dan Dari Ronaldo sekian dicadangin ya. Ronaldo iya, dicadangin ya. dari Ole, dari berbagai macam 4-2-3-1 itu ya, terus tengahnya itu ya terus kan. Jadi Iya, ada iya, progres. iya. Tapi again di sini gue ngelihat mentalitas. Hmm. Arsenal ini lawannya gue nggak bisa anggap remeh Palace, gue nggak bisa anggap remeh Fulham gitu kan ya, Mitrovic dan segala macam gitu ya. Dan mentalitasnya Arsenal sudah kebentuk. Ini tim nggak bisa diremehin Arsenal ini saat ini gitu. Arteta dan Co juga Hmm. sangat amazing gitu kan, dari Odegaard, dari Martinelli, kemudian Jesusnya itu sendiri gitu kan ya. Wow. Hmm. Dan kalau gue ngelihat lagi gitu kan ya, lawannya United yang lagi merombak. Dimana kalau gue ngelihat tim cohesion ataupun apa ya namanya, koordinasi antar pemain lama dan pemain baru harus mulai dibentuk lagi. Ada Casemiro, ada Anthony. Hmm. I don't know, Anthony is overpriced anyway. Dan dan tim Arsenal ini kan sudah dibentuk dari awal ya. Dari GW1 Yes. sampai GW5 Hmm. gitu kan. MU baru sekarang ini gitu kan, ganti-ganti lagi. Ada Casemiro dan kawan-kawannya. Ini sangat menjadi hal yang berbeda ketika kita sudah ngebentuk tim. Contohnya siapa ya? Liverpool lah. Liverpool kan sekarang lagi ngerombak dan kelihatan performanya juga naik turun gitu kan ya. Enggak, Nah, Liverpool apa yang kelihatan dirombak? Apa yang rombak, dirombak? Pak. Rombak, Pak. Mane nggak ada gitu kan ya, ganti Nah, Nunes. itu Itu kan satu doang. Itu ya, doang, bukan dirombak itu. Hah? midfielder-nya gitu kan. Iya. Jadi ketika Arsenal ini sudah kebentuk jiwanya, itu akan sulit dikalahkan menurut gua. Dan Nah, Anthony, ya nah, gimana? enggak, tapi kalau gue gini, dengan kedatangan pemain-pemain baru yang lo sebut, gue setuju ya. Kita nggak tahu Anthony kayak gimana, tapi menurut gue kedatangan Casemiro dari awal ya Malaysia, Casemiro, Anthony ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi penambah semangat lah ya. Dan jangan lupa juga besok Casemiro lawan Arsenal main sejak awal Ya, gitu. Dan gue tahu banget kehebatan Saka, Martinelli, Odegaard dan sekarang ada Jesus yang nggak hanya bisa bikin gol tapi juga bisa ngasih peluang gitu Asis. ya. Yes. Assist ya. Gue setuju tuh sama permainannya Arsenal. Oke, kalau dari 5 game week kemarin. Tapi gue nggak yakin besok di duel panas ini ya. Jadi Arsenal sama MU kan selalu panas ya. Mungkin kalau generasi 90-an lihatnya Iya. nggak kenal Arsenal tuh nonton siapa City dan 80-an lah. Chelsea. Iya, Siapa City dan Chelsea ya kan? Gitu. betul, betul. Nah, jadi gue bilang Saka, Martinelli, Odegaard itu belum tentu besok bisa leluasa di Old Trafford gitu ya. Karena MU udah punya preman sekarang nih, ya kan? Dan satu lagi gue berharap besok Anthony bisa dicoba lah. Anthony bisa dicoba sama Ten Hag, kita bisa lihat seperti apa 100 million pound
Gitu. Iya, again, pas kalau gue nge-compare ya, pas United lawan Liverpool gitu kan ya, mana itu leluasa banget tuh kan, Bruno, Eriksen dan segala macam. Ya. Nah, ini yang mungkin akan berbeda ketika melawan Arsenal. Arteta jelas tidak mungkin Arteta tuh tipikal pelatih yang jarang melakukan stabilitas. Dia selalu memasangkan match winning squad, gitu kan. Kalau kan ganti si ini, ganti si itu, gitu kan. Coba-coba, gitu kan. Arteta ini selalu memasangkan itu. Pakemnya sudah kebentuk. Again, kalau kita ngeliat Anthony bandingin dengan Sancho sangat brilian lah Pak di Dortmund gitu kan ya. Tapi ketika di United dia struggling juga gitu kan ya. Jadi menurut gua Casemiro gua setuju banget itu akan jadi salah satu pembeda juga di tengah gitu kan ya. Tapi kalau untuk ngelihat sayapnya MU itu masih perlu dipertanyakan lagi sih. Ya, gitu. tapi menurut gua MU versus Arsenal besok akan menarik sih bro kita tonton dibanding musim kemarin dan musim kemarinnya lagi, ya kan? Karena ada sesuatu nih di musim ini gitu ya. Nah, set listener boleh juga tuh ya tulisin komennya khususnya mengenai MU Arsenal. Ya, siapa yang bisa meraih poin penuh besok di Old Trafford. Mungkin set gitu dulu juga, ya. Iya, set piece juga jangan lupa Jesus jadi kapten di FPL-nya. 3 gol. Jadi patut dilihat Pak. Hari Minggu ya. Tonton ya. Oke. See you. Bro, thank you ya. Thank you. Ronaldo gimana? Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.